Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas review movie yaitu Ultraman Z. Di sini Ultraman Z sudah keluar ya, era barunya, yaitu yang kalian lihat Easter egg-nya sudah berbeda. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Di sini ini adalah Ultraman Z special episode dan dia menceritakan semua karirnya tentang Ultraman Z. Dan tentunya di sini kita akan membahas tentang banyak robot. Dan sebelum kita membahas robot, ini ada monster Geniga, di mana monster yang telah mengambil beberapa medal atau semua sudah diambilnya dari planet O80 sekian, dari planet Ultraman. Dan di mana beberapa kristal yang telah diambil oleh monster yang bernama Geniga tadi. Dan beberapa kristal tersebut telah ditemukan, yaitu Jack, Jovi, dan Ultra Father. Dan guna untuk kristal ini yang ketiga itu yaitu membuat Ultraman Jack memiliki plate kuning. Tak apa-apanya belum dibilang, dan untuk melawan Barossa. Di sini juga ada kristal-kristal selain dari kristal formnya Ultraman Z, yaitu kristal Ultraman Cosmos, Ultraman Nexus, dan Ultraman Mebius. Dan kegunaan dari ketiga kristal tersebut adalah memberi Ultraman Z kekuatan dari Gamma Future untuk melakukan energi ketika cahaya tersebut di atas langit untuk mengalahkan yang namanya monster King Zhou. Dan monster King Zhou ini telah terkalahkan oleh energi-energi itu. Dan energi yang didapat dari Gamma Future ini sangat kuat, dan King Zhou tidak akan bertahan meskipun dikontrol. Dan di sini ada kantornya storage ya teman-teman sekalian, yaitu kantornya Haruki Natsukawa dan teman-temannya. Dan di tempat perusahaan ini juga bisa membuat kedua robot, yaitu Sevenja dan Wind. Dan kedua robot ini tersebut dilakukan storage untuk bertempur, yaitu Sevenja, robot pertama yang diciptakan oleh storage. Dan robot kedua yang diciptakan oleh storage yaitu Winder, yang lebih kuat sedikit daripada Sevenja. Dan di sini kita dapat melihat Ultraman Zero, yang dimana di Ultraman Z episode 1 dia tertangkap oleh racun Geniga ya, yang ditembakkan Geniga dari mulutnya, yaitu kekuatan dari Geniga. Sebelum Zero masuk ke dalam lubang yang di kekuatan dari Geniga, dia memberi kekuatannya kepada Jet, yaitu muridnya. Nah, kekuatan diberikan oleh Zero adalah Jet Riser, Medal Ultraman Zero, Medal Ultraman Leo yaitu gurunya Zero, dan Medal Ultra Seven yaitu ayahnya Zero. Dengan kekuatan-kekuatan tersebut, Jet dapat bergabung dengan Haruki dan berubah menjadi form pertamanya Ultraman Z, yaitu Alpha H yang datang ke bumi pertama kalinya. Dan di sini juga terdapat form keduanya dari Ultraman Z, yaitu Ultraman Z Beta Smash. Dan form tersebut tergabung dalam beberapa medal, yaitu medal Ultraman, medal Ultraman Ace, dan medal Ultraman Taro.
Di sini juga ada form ketiganya Ultraman Z, yaitu Ultraman Z Gamma Future. Dan di mana salah satu form ini adalah form yang terbanyak favorit dari semua orang, termasuk saya juga. Dari serial Ultraman Z. Dan form ini tergabung dalam beberapa medal, yaitu medal Ultraman 3, medal Ultraman Dyna, dan medal Ultraman Gaia. Dan di sini kita dapat melihat robot Wind, yaitu robot Ultraman 7 pertama kali, yang dipanggil Ultra 7 untuk melawan beberapa monster di sini. Dan di sini kita dapat melihat beberapa teman-temannya Ultraman Zero, yaitu ada Glen Fire, ada Mirok Naito, ada Janbot, dan ada Janan yang di series Ultraman Ginga. Dan di sini Janbot dan Janan adalah Jan Kyoda, yaitu robot saudara. Dan selain Janbot dan Janan, kita juga dapat melihat yaitu King Gezo. Robot King Gezo ini sangat berperan saat di Ultraman Z ini ya. Sangat berperan di seri Ultraman Z. Yang dimana dia dikalahkan oleh Gamma Future di episode 9. Selain di serial Ultraman Z, King Gezo banyak lagi muncul di serial Ultraman lainnya, yaitu Ultraman Ginga Victory. Dan King Gezo di sini sedang mengalahkan Ultraman Victory. Dan King Gezo di sini diciptakan oleh Alien Bass yang menggunakan Spark Doll. Di sini King Gezo menggunakan senjata tangannya yaitu King Gezo Lancer. Dan Ultraman Victory kalah banyak gara-gara King Gezo yang menggunakan senjata tangannya. Dan setelah itu Ultraman Ginga pun datang membantu yaitu Hikaru Kaido. Saat Ginga melawan King Gezo, dia pun kalah besar karena menggunakan Ginga form biasa. Dan akhirnya dia dan Taro pun memutuskan untuk menjadi Ginga Storium. Untuk menyelesaikan pertarungannya, Hikaru Kaido memutuskan untuk menggunakan sinyal Ultra Seven, yaitu ayahnya Ultraman Zero, untuk mengalahkan King Gezo. Yaitu sinyal yang tersebut bernama White Shooter atau White Shot. Nah, di sini pun Ultraman Z ada berkata, Haruki dan teman-temannya membuat robot baru, yaitu King Gezo yang baru ya teman-temanku sekalian. Untuk King Gezo baru, robot ketiga dari Storage. Kalian ingat, mereka mengambilnya dari episode ke-9 yang King Gezo sudah kalah dan didesain kembali. Dan di sini King Gezo robot yang ketiga dari Storage, robot ketiga, kemungkinan besar dia akan mengikuti pertarungan selama serial Ultraman Z. Dan kemungkinan besar 100% King Gezo robot ini dapat dimasukin seseorang dan dapat dikendalikan. Dan di sini kita sudah melihat King Gezo dan Ultraman Z bertarung bersama di episode 12 di Ultraman Z atau 11, karena ini adalah Ultraman Z special episode. Kita tidak tahu kalau misalnya orang Subraya membuat video ini, episode ini adalah episode ke-11 atau yang ke-12. Kemungkinan besar episode 11 selanjutnya. Kebanyakan orang bilang seperti itu. Episode 11 selanjutnya. Atau kalau salah,
Ya tidak apa-apa, berarti selanjutnya adalah episode 12. Nah, disinilah perusahaannya mengambil robot Ginjo untuk didesain kembali saat Barusa datang mengganggu. Kalian pasti ingat jika kalian menonton Ultraman Z episode 9 sampai episode ke-10. Saat Ultraman Z Gamma Force mengalahkan Ginjo, mereka mengambil badannya Ginjo dan mendesain kembali. Dan di sini di serial Ultraman Z pun kita dapat melihat yaitu temannya, bisa dibilang temannya Ultraman Orb, yaitu Juggler. Dan ini cutscene-nya dari serial Juggler ini sangat keren dan tidak terduga sama sekali di serial Ultraman Z. Karena saja kita melihat pemeran Juggler yaitu Shota Hebigura. Sementara itu di serial Ultraman Orb kita tidak dapat mendengar ya nama dari juggler ini dan cuma juggler. Dan di sini kita dapat melihat dan mendengar nama asli dari juggler yaitu Shota Hebigura. Di sini juga ada Easter egg dari Ultraman Orb Origin Saga. Si juggler atau Shota Hebigura sedang memotong pohon yang ada di Ultraman Orb Origin Saga, yaitu pohon kehidupan. Asal kalian ingat pasti jika kalian menonton Ultraman Orb Origin Saga. Di serial Ultraman Z, si juggler atau Shota Ibikura ini sudah banyak amat membantu teman-teman Gusclan. Dia sudah menolong Yoko dari Barusa Seijin ini yang datang dalam episode 10 ya, untuk mengambil badannya King Joe. Dan sayangnya dia tidak dapat mengambil badan Ginjo karena dihentikan oleh beberapa sekawanan Ultraman Z, termasuk Juggler atau Shota Abikura. Di serial Ultraman Z, dia sangat baik sekali. Seperti yang kalian lihat, dia juga ada berniat untuk menghentikan beberapa penjahat dari serial Ultraman Z, yaitu seseorang yang dirasukin sesuatu, yaitu Kaburagi Shinya. Dan yang seperti kalian lihat, dia juga ada berniat untuk menyelamatkan manusia-manusia atau teman-teman yang ada di sekitarnya. Nah, bagaimana tentang penjelasannya? Sepertinya di serial Ultraman Z semakin menarik ya teman-teman. Jangan lupa tonton dari episode 1 sampai sekarang episode 11 atau 12. Jadi katanya Ultraman Z cuma ada 4 form, yaitu Ultraman Z Alpha Age, yang kedua yaitu Beta Smash, dan yang ketiga yaitu Gamma Future. Dan yang terakhir itu adalah Ultraman Z Delta Rise. Dan namanya lengkapnya saya tidak tahu lah. Katanya sih begitu. Dan kita lihat saja nanti di depan, apakah itu benar teorinya atau salah. Dan untuk episode Ultraman Z pembahasannya sampai di sini terlebih dahulu. Apakah menarik buat kalian semua? Apakah seri Ultraman Z semakin menarik? Kita juga tidak tahu. Nanti kita lihat saja di depan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video. Kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.